Salam Renungan Kamis 23 Maret 2023. Teks Yosua 14 ayat 6 hingga ayat yang ke-15. Tema janji dan pemeliharaan Tuhan. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut usianya, maka Allah berfirman kepada Yosua bahwa masih banyak negeri yang belum diduduki, dan dijelaskanlah di Yosua pasal 12 ayat 2 hingga ayat 7 negeri yang belum diduduki itu. Kemudian di ayat berikutnya dijelaskan bagian tanah yang menyeberang ke sungai Yordan, dan di pasal berikutnya dijelaskan mengenai pembagian tanah di Kanaan dan ketika Kaleb mendapatkan Hebron. Di bagian ini kita akan merenungkan dan belajar dari kehidupan seorang yang menjadi pengintai di masa Musa memerintah bangsa Israel, yang dimana Allah menggenapi janjinya dan menunjukkan pemeliharaannya kepada Kaleb serta bangsa Israel. Ada dua hal yang mau kita pelajari, yaitu yang pertama, janji Allah tergenapi. Sebelum Yosua masuk di tanah perjanjian, yang Allah telah menetapkan bahwa Yosua akan masuk ke tanah perjanjian dan akan menjadi pemimpin bangsa Israel setelah Musa. Tepat seperti janji Allah itu yang tergenapi bagi kehidupan Yosua, dan akhirnya Yosua masuk ke tanah perjanjian serta menggantikan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Dan banyak yang Allah perintahkan kepadanya, salah satunya adalah Allah memberikan negeri-negeri yang telah Allah perintahkan untuk mereka duduki. Dalam bagian teks firman Tuhan ini, seorang bernama Kaleb bin Yefune, ketika Kaleb ini berumur 40 tahun, ia diperintahkan Musa, dan perintah itu Musa dapatkan melalui firman Allah, di mana sebelum negeri itu diberikan kepada Kaleb, Allah terlebih dahulu menyuruhnya untuk mengintai, dan Kaleb pergi menjalankan perintah itu dengan baik. Bahkan firman Tuhan katakan ketika Kaleb pulang, dia membawa kabar mengenai negeri yang ia intai. Dia mengatakan dengan jujur, dia tidak terpengaruh dengan teman-temannya yang lain. Kaleb mengikuti Tuhan Allah dengan segenap hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Allah melihat dari dalam hati kita. Jika kita melakukan segala hal yang Allah izinkan kita lewati, percayalah Allah memperhitungkan itu semua. Allah tidak akan membiarkan kita melaluinya sendiri dan meninggalkan kita. Jika kita sepenuh hati dan jujur di hadapan Allah, maka Allah pun akan melakukan bagiannya, yaitu menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Yang kedua, pemeliharaan Allah. Setelah Kaleb mendapatkan Hebron, Yosua memberkati Kaleb sebab Kaleb tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kunci dari pemeliharaan Tuhan adalah kita harus mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Karena jika kita mengikuti Tuhan tidak sepenuh hati, akan sulit kita merasakan bagaimana Allah memelihara kita dan menyaksikan kepada banyak orang bagaimana Allah memelihara kita. Maka sangat penting bagi kita untuk merenungkan hal ini. Apakah kita sudah sepenuh hati mengikut Tuhan? Hanya orang yang sepenuh hati mengikut Tuhan yang mampu merasakan bagaimana Allah bekerja, memelihara kehidupannya, dan memberkati kehidupannya. Terkhusus di tengah perkembangan dunia yang semakin maju ini, dan penting sekali untuk kita semakin memperkuat iman kita agar kita tetap teguh dan tidak goyah, bahwa hanya Allah yang sanggup memelihara hidup kita dengan aman dan penuh sukacita. Kaleb diberikan tanah Hebron tidak percuma, ia harus berjerih lelah, melakukan perintah dengan mengintai dan meneguhkan hatinya untuk tetap sungguh mengikut Tuhan, dan ia mendapatkan janji Allah. Kita pun harus belajar mengikut Tuhan dengan sungguh, sebab ada janji Tuhan yang akan tergenapi dalam hidup kita, yaitu kita akan mendapatkan mahkota kehidupan dalam kerajaannya di sorga. Aplikasinya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, percayalah apapun yang saat ini yang kita doakan dan gumuli, Allah sanggup menepati janji-janjinya bagi setiap doa dan harapan kita.
Walaupun kita harus Tuhan tuntut untuk bersabar, menanti dengan setia, tapi semua itu tidak akan membuat pemeliharaan Tuhan tidak Ia nyatakan bagi hidup kita. Malahan Tuhan setiap hari memelihara dan memberikan kita berkat, segala kebaikan dan pertolongan agar kita semakin teguh dan percaya. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Salam.